Selamat pagi teman-teman, mari kita memulai ibadah di minggu ini. Teman-teman silakan bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman silakan untuk duduk. Untuk mengawali ibadah, mari kita pujikan Ku Bersyukur Bapa.
Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan di pagi hari ini sehingga kami boleh beribadah. Tuhan, berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhir supaya kami bisa mengerti akan apa yang Engkau sampaikan Tuhan. Tuhan juga memberkati dalam ibadah ini supaya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita pujikan bersuka di dalam Tuhan sambil bertepuk tangan dan berdiri. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Teman-teman, dengan tetap bangkit berdiri dan bertepuk tangan, selanjutnya kita pujikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa
silakan duduk. Untuk memulai firman Tuhan, mari kita pujikan Selidiki Aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Pagi ini mari sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita boleh berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk pagi ini. Atas berkat dan rahmat-Mu lah kami boleh bertemu secara online. Dan biarlah pertemuan kami secara online ini boleh tetap mengikat akan persaudaraan kami sebagai satu tubuh Kristus. Dan firman-Mu lah yang menopang akan ikatan itu. Sehingga kami semua boleh bertumbuh bersama di dalam firman dan juga melakukan firman-Mu. Berkati akan pemberitaan firman Tuhan dan hamba-Mu dan seluruh remaja di tempat ini untuk boleh memahami firman ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perkenalkan, nama saya Nathanael. Ya, senang ketemu dengan kalian semua remaja di tempat ini. Nah, pemberitaan firman Tuhan pada hari ini diambil di dalam Roma pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-3 sampai ayat yang ke-8.
Ya, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8. Setelah itu saya ingin menambahkan satu bagian lagi di dalam 1 Korintus 13. Ya, ayat 1 sampai 3. Kalau kalian bersama dengan saya pada hari ini, mari membuka Alkitab saudara di dalam Roma 12 ayat 3 sampai ayat 8 terlebih dahulu. Setelah itu kita kemudian membaca 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. 1 Korintus pasal yang ke-13. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mempunyai segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Berbahagialah engkau dan saya yang membaca, mencoba untuk mengerti dan terlebih belajar untuk melakukannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat remaja di tempat ini, pertama-tama saya ingin menceritakan ada sebuah kisah tentang 6 orang sahabat yang satu kali kemudian mereka berkumpul, lalu mereka menemukan satu kesamaan di antara mereka semua. Setelah berdiskusi, berbincang cukup lama, saudara, kemudian mereka menemukan satu kesamaan mereka, yaitu 6 orang sahabat ini senang dengan berkebun. Nah, sekian lama setelah mereka menekuni pekerjaan mereka masing-masing, akhirnya mereka itu memutuskan untuk memulai pekerjaan bersama, yaitu memulai sebuah perkebunan tentunya. Nah, singkat cerita, mereka kemudian menemukan sebuah ladang yang cukup luas, tidak jauh dari tengah kota di tempat mereka tinggal pada waktu itu. Dan mereka akhirnya ngumpulin duit sama-sama dan membeli ladang itu. Tetapi persoalannya adalah apa yang harus dilakukan dengan ladang yang masih terbengkalai itu. Nah, saudara, akhirnya mereka sepakat untuk berbagi tugas satu dengan yang lain. George, dia ini adalah seorang pemimpin di dalam pekerjaan sebelumnya. Begitu juga dengan Ruth, yang bertugas sebagai direktur keuangan di pekerjaan sebelumnya. Akhirnya, dengan kesepakatan bersama, George dan Ruth kemudian dipilih untuk memimpin dan mengkoordinasikan proyek ini bersama. Thomas sangat pandai dalam merawat tanaman, terkhusus sayur-sayuran. Sedangkan Rebecca ialah seorang yang sangat mencintai tanaman yang berbunga. Thomas dan Rebecca akhirnya dipilih sebagai manajer operasional perkebunan nantinya setelah semua perkebunan ini berjalan.
Rekan yang lain yang bernama Gary adalah seorang yang sangat pandai di dalam persoalan kesuburan tanah. Jadi nampaknya dia ahli di dalam persoalan tanah begitu. Ya. Nah, dia akhirnya ditunjuk bekerja sama dengan Thomas dan Rebecca di dalam mengelola akan perkebunan nantinya. Tetapi bagaimana dengan Richard? Kelima temannya yang lain ini tahu persis bahwa Richard ini tidak memiliki keahlian seperti memimpin sebuah organisasi. Bahkan Richard tidak sama sekali berbakat di dalam persoalan tanaman. Mereka bergumul apa yang harus diberikan kepadanya. Nah, saudara, setelah yang lain berdiskusi cukup lama, akhirnya mereka melihat bahwa Richard ini adalah seorang yang mudah bergaul dengan orang lain. Dia juga mudah membuat orang lain tertawa. Nah, akhirnya Richard diberikan tugas sebagai marketing di dalam perkebunan. Untuk bertatap muka dengan orang, bertatap muka dengan klien, bernegosiasi dan sebagainya, karena ternyata human relationship daripada Richard ini sangat berbakat. Nah, akhirnya mereka bersepakat dan dimulailah usaha perkebunan itu dan akhirnya semuanya berjalan dengan baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini seharusnya menjadi gambaran daripada keadaan umat Tuhan di dalam gereja. Memang gereja bukanlah sebuah badan usaha atau proyek bisnis. Tetapi setidaknya kita bisa melihat bahwa orang-orang di dalam gereja itu memiliki peran yang berbeda-beda. Dan seharusnya setiap peran yang itu difungsikan sebagaimana mestinya. Sehingga gereja itu berfungsi sebagaimana yang dirancang oleh Tuhan. Nah, di dalam bacaan kita pada pagi ini, di dalam Roma 12 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Kita menemukan bahwa Paulus sedang memberitahukan sebuah pesan kepada gereja-gereja di Roma, gereja-gereja lokal di Roma, bahwa keberadaan anggota di dalam gereja itu penting. Anggota itu adalah engkau dan saya, saudara-saudara seiman yang lain di dalam gereja. Dan keberadaan mereka dengan karunia rohani yang mereka miliki masing-masing itu juga penting. Artinya engkau dan saya memiliki karunia rohani dan setiap kita itu memiliki karunia rohani yang juga penting satu dengan yang lain. Kalau saya bisa mengkategorikan secara sederhana di dalam bagian kita di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 3 sampai ayat yang ke-8, maka ada 3 macam kategori rohani atau karunia rohani yang diungkapkan Paulus di dalam bagian ini. Yang pertama, yaitu karunia berbicara atau speaking gift. Itu dikatakan bernubuat, mengajar, menasehati. Jadi saudara bisa baca di dalam bagian kita pada pagi ini kembali. Kategori yang kedua adalah leading gift atau karunia memimpin. Jelas sekali dikatakan jika yang lain dikaruniakan untuk memimpin, baiklah ia memimpin. Jadi speaking gift, leading gift, dan yang terakhir adalah serving gift. Karunia melayani. Dikatakan kalau dia punya karunia melayani, baiklah ia melayani. Dikatakan lagi kalau ia punya karunia untuk menunjukkan kemurahan, baiklah ia melakukannya dengan sukacita. Saya percaya ketiga kategori ini semuanya sangat penting. Kalau kamu bisa pikir-pikir sebentar begitu ya. Dari ketiga macam kategori ini, kamu itu kategori yang mana sih? Speaking gift, seperti bernubuat, mengajar, menasehati. Atau leading gift, memimpin. Memimpin sebuah organisasi misalnya. Atau apa? Serving gift. Melayani, memberi, menunjukkan kemurahan hati. Mungkin pagi ini kalian bertanya, ya sampai hari ini saya belum bisa nemu karunia saya itu apa. Nah, sekarang kita coba tanya, bagaimana caranya kita tahu akan karunia rohani kita? Nah, saudara, secara sederhana saya ingin memberikan 2 hal kepada saudara, bagaimana sih caranya tahu karunia rohanimu. Hal pertama yang bisa kita lakukan, itu saya sebut dengan istilah self-examination, alias ngecek diri. Ngecek diri lewat apa? Lewat kita tanya kepada diri kita. Misalnya, ya. What do I enjoy doing? Apa yang aku suka lakukan?
Misalnya ketika saudara berkumpul di dalam sebuah komunitas, kamu mesti tanya dalam dirimu, apa sih yang aku suka lakukan? Atau misalnya kamu tanya begini, what kind of ministry is satisfying and attractive to me? Jadi ketika kamu datang ke sebuah komunitas di dalam gereja, kamu mesti tanya sebetulnya aku itu, apa sih yang membuat aku itu puas, yang membuat itu aku tertarik untuk melakukannya di dalam gereja. Atau misalnya lagi, kalau di antara kalian yang mungkin merasa, wah aku punya serving gift, you mesti tanya pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya begini. Apakah orang-orang di sekitarku itu butuh untuk didengarkan? Dan aku itu senang mendengarkan. Atau bagi kalian yang mungkin punya leading gift, mungkin saudara perlu bertanya kepada dirimu adalah, do I feel the church itu disorganized? Apakah tempat di mana aku beribadah hari ini itu tidak terlalu baik organisasinya, tidak di-manage dengan baik? Nah, kalau kamu punya karunia itu, kamu bisa lakukan itu. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan itu sehingga kamu bisa mulai merasa apa yang kamu minati. Self-examination atau ngecek diri dulu. Nah yang kedua itu adalah self-experience. Alias apa? Ngalami sendiri. Paulus menegaskan ini di dalam ayat yang ke-6. Coba kalian lihat ayat yang ke-6. Di sana dikatakan demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya ya, sesuai dengan iman kita. Di situ dikatakan sebuah perkataan, baiklah kita melakukannya. Terjemahan lain dikatakan, let him use it. Ngalamin sendiri, self-experience. Ada seorang pendeta yang bernama Tim Keller, dia mengatakan demikian, you learn your gift as you minister. Artinya kamu belajar karunia rohanimu dengan cara kamu melakukannya. Jadi ngecek diri, ngalamin sendiri, itu adalah sarana sederhana untuk mengetahui karunia rohani kita. Tetapi saudara, izinkan saya pada pagi ini memberikan kepada saudara penekanan akan satu hal. Bahwa yang terpenting bukanlah apa yang menjadi karunia rohaniku, tetapi bagaimana aku menggunakan karunia rohaniku. Ada orang yang seumur hidupnya hanya bergumul untuk cari tahu karunia rohaninya. Sampai-sampai dia kehilangan kesempatan untuk melayani orang banyak. Atau jangan-jangan kita juga terjebak dalam model orang yang setelah tahu karunia rohaninya, dia juga nggak ngapa-ngapain. Atau ada juga yang modelnya begini, setelah tahu dia show off. Model-model yang seperti ini tentu tidak boleh kita lakukan. Kita perlu melihat bahwa setiap karunia rohani yang Tuhan berikan kepada setiap anggota itu sama pentingnya. Dan itu harus digunakan untuk kepentingan bersama. Kau sudah tahu karuniamu, itu baik, tapi yang terpenting adalah bagaimana kamu menggunakan karunia rohanimu itu dengan baik. Dan marilah kita pagi ini belajar juga untuk menghargai akan karunia-karunia yang lain yang ada di dalam satu tubuh Kristus. Mungkin saudara mengatakan bahwa ada karunia yang tidak menonjol, ada yang lebih menonjol. Nah, izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi kepada saudara untuk memahami bagian ini. Satu kali saya membaca sebuah artikel yang berjudul demikian. Masalah kebingungan antara hidung dan ginjal. Ya, ini menarik. Sekalipun kedengarannya sedikit lucu, tetapi ini melukiskan ada sebuah masalah yang biasanya merusak tubuh Kristus. Saudara, bayangkan hidung. Ya. Hidung itu adalah sesuatu bagian dari tubuh kita yang tampak jelas. Mudah dilihat, mudah dikagumi, dan juga kadang-kadang mudah untuk ditertawakan. Ya. Saya waktu kecil itu senang sekali begitu ya, kalau ketemu dengan keluarga begitu ya. Wah, Nathan nih hidungnya gede nih ya. Dikatain begitu tuh. Hidungnya hidung jambu nih begitu ya. Mungkin sebagian saudara mungkin pernah mengalami hal itu. Tapi ada juga bilang, wah ini hidungnya bagus banget nih ya. Panjang,
cakep, runcing begitu ya. Kayak senjata perang Indonesia waktu tahun 45. Hidung sesuatu yang tampak jelas, mudah dilihat, dikagumi, kadang-kadang ditertawakan. Bagaimana dengan ginjal? Ginjal itu sangat penting, tapi sayang tidak kelihatan. Kecuali saudara sedang dioperasi. Nah pertanyaannya adalah yang mana di antara keduanya, hidung atau ginjal, yang saudara bisa tetap hidup tanpa memilikinya? Sudah jelas kita dapat hidup tanpa hidung. Ada orang yang mengalami kecelakaan, kemudian trouble di dalam di bagian wajah begitu dan harus kehilangan bagian hidungnya. Tetapi itu dia bisa bertahan hidup. Bagaimana dengan ginjal? Mungkinkah kita bertahan hidup tanpa ginjal? Nah, saudara, apa hubungannya dengan tubuh Kristus dan karunia-karunia rohani? Nah, sederhana saja. Banyak orang percaya hari ini sepertinya berpikir bahwa lebih nampak itu lebih penting, keliru. Dan kurang nampak itu kurang penting, ini keliru. Seperti kita telah melihat, ini tidak sesuai dengan tubuh manusia. Ginjal kurang nampak dari hidung, tetapi tentunya tidak kurang penting dari hidung. Begitu juga dengan tubuh Kristus. Yang kurang tampak, karunia yang kurang diperhatikan di belakang layar, itu misalnya seperti serving gift, menunjukkan kemurahan, memberi, mengatur, tentu tidak kurang penting di dalam pandangan Allah daripada karunia-karunia yang nampak di depan umum. Seperti menjadi rasul, penginjil. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa yang terpenting daripada kita adalah bagaimana kita mentaati pimpinan Roh Kudus di dalam pelayanan. Tidak peduli apa karunia yang kalian miliki, karunia yang nampak ataupun tidak nampak. Tidak ada karunia dari Allah yang tidak penting. Semuanya penting bagi sebuah gereja yang sehat. Saudara bisa bandingkan nanti di dalam 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat 14 sampai ayat 27. Bahwa semua karunia yang Allah berikan kepada umat Tuhan itu penting. Sekalipun ada karunia-karunia yang tidak kelihatan, yang mungkin kadang-kadang dianggap sepele. Nah itulah sebabnya saya katakan bahwa hal yang terpenting bukanlah tentang apa yang menjadi karunia rohanimu, tetapi bagaimana kamu menggunakan karunia rohanimu. Dan ketika Tuhan itu memberi karunia rohani kepada kalian, maka kita harus gunakan itu untuk 3 hal. Ya. Secara sederhana saya katakan ke atas, itu untuk pelayanan kepada Tuhan, ke dalam pelayanan kepada tubuh Kristus, dan keluar pelayanan kepada dunia. Untuk 3 hal engkau harus lakukan dan kerjakan itu. Nah, tapi saudara, ya, saya merasa bahwa ada hal lain yang perlu kita ketahui di dalam persoalan karunia rohani ini. Nah, kalau kita compare dengan 1 Korintus pasal 12, dengan Roma pasal yang ke-12, di sana Paulus juga berbicara tentang karunia rohani 1 Korintus 12. Tetapi setelah itu di pasal 13, Paulus itu bicara tentang apa sih? Paulus bicara tentang kasih. Di sana Paulus berkata, kalau kamu bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, kalau kamu tidak punya kasih, kamu itu sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Gak enak didengar. Nah di sini saudara saya menemukan sebuah hal yang penting. Lain yang bisa kita pelajari. Bahwa sesungguhnya menemukan karunia rohani itu juga harus dibarengi dengan karakter Kristiani. Allah telah memberikan karunia kepada gerejanya, kepada umatnya. Tetapi prioritas terbesar bagi kita bukanlah tahu apa yang menjadi karunia rohani kita, tetapi supaya kita diubahkan setiap hari menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Saudara, pagi ini saya ingin berkata kepada kalian semua bahwa terlalu sering di dalam tubuh Kristus orang-orang percaya itu mengejar karunia, karismata, tanpa memperhatikan perkembangan karakter mereka.
Itulah sebabnya Roma 12 bagian yang kita baca ayat yang ketiga, di situ dikatakan berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Di dalam pandangan Allah, saudara, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada karunia yang lebih penting. Semua sama penting. Tetapi yang kedua, yang perlu saudara camkan pada pagi ini adalah tidak ada karunia yang bisa menggantikan karakter seperti Kristus. Percuma kalian punya semua karunia, tetapi karaktermu tidak semakin serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya pagi ini saya bukan hanya ingin menekankan tentang bagaimana kita menggunakan karunia rohani untuk kepentingan bersama, tetapi bagaimana kerohanian kita itu bisa bertumbuh ke arah semakin serupa dengan Kristus. Karena itulah yang menjadi prioritas terbesar di dalam hidup kita. Mengakhiri khotbah pada pagi ini, saya ingin memberikan sebuah take home message kepada kalian yang ada di rumah. Kalian boleh catat baik-baik take home message ini. Prioritas terbesar kita bukanlah mengetahui apa yang menjadi karunia rohani dalam diri, melainkan mengejar keserupaan dengan Kristus agar diri kita dapat menjadi saksi di dalam dan di luar gereja. Bahwa sesungguhnya prioritas kita ini bukan sekedar mengetahui apa yang jadi karunia rohani kita, tetapi mengejar keserupaan dengan Kristus supaya diri kita bisa menjadi saksi di dalam dan di luar gereja. Semoga berita firman pada pagi ini boleh mengingatkan kita, menguatkan, dan juga mungkin menegur kita. Sekiranya kita punya karunia-karunia rohani, baiklah kita menggunakannya untuk pelayanan bagi gereja Tuhan, untuk Tuhan sendiri, kemudian untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Ya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kalian semua. Tuhan Yesus memberkati, mari kita tunduk kepala, kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk pagi ini. Kami sadar sekali bahwa yang terpenting bukanlah kami tahu apa yang menjadi karunia rohani kami, tetapi bagaimana kami memakai karunia kami untuk pelayanan, baik di gereja maupun di luar gereja. Tapi melampaui itu Tuhan, kami juga sadar bahwa sebetulnya karunia rohani tanpa karakter Kristiani itu nothing. Itu sebabnya biarlah kami juga terus mengejar menjadi serupa dengan Engkau. Nah, hamba-Mu berdoa untuk remaja-remaja di tempat ini, biarlah pengejaran mereka yang mereka utamakan itu adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sehingga apapun yang mereka miliki, baik itu karunia rohani untuk leading, serving, ataupun apapun itu, mereka boleh pakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari kita pujikan kembali Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus,
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Doa syafaat dipimpin Kak Gracia. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, seperti pujian yang baru saja kami naikkan, ada banyak kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah dengan kami merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami juga terus setia dalam mengikut Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk salah satu teman kami, Thierry, yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun. Kiranya di usia yang bertambah ini, dia juga boleh menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan. Berkati juga untuk studinya, Tuhan tambah-tambahkan terus hikmat dan juga pengetahuan, sehingga dia juga boleh menyelesaikan studinya dengan baik. Untuk keluarganya, orang tuanya, Tuhan juga yang terus memeliharakan kehidupan mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk Indonesia yang sampai dengan hari ini masih terus berjuang melawan COVID-19. Kiranya anugerah Tuhan itu terus kami rasakan di dalam kehidupan kami, dan bersyukur kalau sekarang sudah ditemukan vaksin, dan meskipun masih diuji coba oleh pemerintah kami, tapi kiranya Engkau sendiri yang menolong supaya segala sesuatunya diberikan kelancaran dan obatnya juga boleh dapat ditemukan dengan segera. Bapak, kami juga berdoa untuk persekutuan remaja yang akan diadakan hari Jumat besok. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang menolong supaya melalui persekutuan ini kami juga semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, bahkan sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami yang tidak seberapa dibandingkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, tapi kami mau belajar memberi dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Doksologi dan doa berkat, teman-teman silakan untuk bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat.
Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus mengingat kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah selesai, teman-teman silakan saat teduh dan Tuhan Yesus memberkati.